Suara Pakuan, Sound of Bogor. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di balik larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Sapardi Djoko Damono. Sebuah puisi lahir dari hasrat seniman untuk mengabadikan pengalaman, perasaan, pikiran, dan penginderaannya terhadap kehidupan. Tentu tidak setiap yang dialami dan dirasakan penyair akan diwujudkan dalam sebuah puisi. Penyair akan menyeleksi dari pengalaman-pengalamannya dan memilih salah satu pengalaman tersebut untuk diabadikan. Dan inilah persembahan Hasan Aspahani, pencipta puisi di tempat pemungutan sunyi. Sunyi sekali di sini. Aku dan sunyi saling mendengarkan. Perpaduan musik serta puisi tidak bisa dipisahkan layaknya gula dan semut. Ya, inilah Ketapel Musik, sebuah komunitas yang mengusung puisi dan mengkombinasikannya dengan alunan musik yang unik. Mulai dari musik modern, kontemporer, hingga yang tradisional. Hal ini menjadikan musik ketapel begitu menarik, dan tentunya ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi penikmat musik di Indonesia. Doni Dartavian atau Doni sapaan akrabnya. Ia merupakan salah satu personil di komunitas ketapel musik yang mahir memainkan alat musik seperti biola, trompet, mandolin, dan bisa juga menjadi seorang penyanyi latar. Doni menceritakan bahwa ketapel musik telah mengikuti konser dan festival di berbagai daerah di Indonesia. Namun, selama masa pandemi, gedung-gedung pertunjukan yang akan digunakan telah ditutup. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat ketapel musik untuk terus berkarya. Selamat siang, perkenalkan aku Salsabila Syahrianova dari Universitas Pakuan, jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran. Dengan Kak siapa kamu tahu? Makan juga nama saya Doni Dartavian dari Ketapel Musik. Oke, mau nanya nih Kak Doni, kenapa namanya Ketapel Musik? Oke, Ketapel Musik sebenarnya nama yang baru yang lahir di tahun 2012. Ya jauh sebelum itu Ketapel sudah ada dari tahun 2008, cuman dengan nama yang lainnya. 2012 kita beralih nama menjadi Ketapel. Nah, kenapa Ketapel Musik? Jadi menurut seorang teman kelompok kami juga, jadi ketapel itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh Nabi Daud untuk menakuti iblis ketika sahabatnya sholat. Jadi ketika sholat diganggu oleh iblis dan Nabi Daud mengusirnya dengan alat ketapel. Nah, semoga dengan nama itu kami ketapel bisa mengusir yang namanya ketidakbenaran, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nama ketapel itu sudah bisa dipastikan hanya ada di Indonesia gitu ya. Jadi apakah di Amerika atau di Eropa itu mungkin nggak ada ya. Jadi semoga ketika suatu saat kita mendunia, kita bisa menjadi ciri khas dari Indonesia. Untuk komunitas ini sendiri sudah berapa lama didirikan? Sudah berapa lama ya? Jadi dari tahun 2012 ya dengan penamaan Ketapel itu berarti sampai sekarang udah kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun berjalan. Selama 10 tahun, apa saja yang sudah dilakukan Ketapel Musik di Bogor?
Di Bogor apa di Indonesia nih? Apa di Ya, mana? di Indonesia. Indonesia ya. Kalau dari pertama kita pertama banget tahun 2012 kita pentas di gedung Kemuning Gading ya, itu dengan target penonton mahasiswa bahkan nyampe 1.000 penonton. Kapasitas Kemuning Gading itu kan cuma 600 sebenarnya, tapi karena membludak itu sampai 1.000 akhirnya penuh banget gitu. Itu untuk yang pertama. Terus berjalannya waktu kami bikin album yang pertama itu ya, dengan tema metaspasial itu tahun sekitar 2016-2017 lah. Terus membuat album yang ketiga yang dengan judul Aku Indonesia, dan yang terakhir album Sintesis, itu yang album. Terus untuk kegiatannya apa aja, kami rutin menggelar konser ya, paling tidak setahun 2 kali itu sudah bisa dipastikan kami konser gitu ya, di Bogor dan di beberapa tempat. Terus selain konser sendiri juga kami mengikuti festival juga, festival di beberapa tempat kayak di Jakarta pernah, terus di yang terakhir itu di Kalimantan Selatan ya, acara South Borneo Art Festival. Terus selain konser kami juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan di daerah Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung ya. Jadi selama kurang lebih 10 tahun ini memang agendanya cukup banyak. Kalau untuk kegiatannya sendiri di masa pandemi kayak gini tuh biasanya apa aja? Di masa pandemi karena gedung-gedung pertunjukan ditutup ya, terutama kalau di Bogor itu kan ada gedung namanya Kemuning Gading di balai kota. Itu ketika pertama pandemi itu ditutup. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena ketika pandemi kemarin justru kami launching album yang ketiga yang dengan tema Sintesis itu. Ya kami karena di gedung pertunjukan tidak bisa, maka dari itu kami mencari tempat di daerah kaki Gunung Salak ya. Di sana ada di sebuah kafe, kami menggelar konser di sana. Dan itu konser offline, jadi ada penonton langsungnya gitu ya. Itu yang offline. Terus yang online-nya pun kami membuat ke sekolah-sekolah. Yang terakhir itu kemarin sempat pentas di SMA 5, cuman dengan cara online. Tadi kan katanya komunitas Ketapel Musik pernah ikut kayak festival nih. Ada penghargaan apa aja yang pernah didapat sama Ketapel Musik? Penghargaan kayak seperti festival gitu. Atau di perlombaan gitu? Oke. Festival selama hampir 10 tahun kita cuma ikut 3 festival atau perlombaan ya. Karena itu bukan menjadi target utama kami ya. Dan itu pun yang pertama di Tangerang waktu itu di Universitas Muhammadiyah Tangerang, itu dulu banget 2012. Paling pertama? Yang pertama ya. Terus 2015 itu di Jakarta, itu festival mengenang AGS Dwi Payana. Dia adalah seorang penyair ya, penulis puisi. Terus yang ketiga kami mengikuti festival itu South Borneo Art Festival di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harusnya 4 sebenarnya ini. Kami juga lolos kurasi di Kutai. Acara Lanjong Art Festival itu di Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur. Cuman karena satu dan lain kondisi, akhirnya kami gagal berangkat. Jadi cuma 3 selama 10 tahun. Apakah ada karya paling spesial di Ketapel Musik? Karya spesial ya? Oke, di ketiga album, walaupun sebenarnya kalau lagu, karena lagu kami berangkat dari puisi ya, itu sudah lebih dari 30 sebenarnya ya. Jadi di masing-masing album itu kurang lebih ada 10. Berarti 10, 30 kan. Nah, ada masih banyak beberapa lagi puisi atau beberapa lagi lagu yang belum direkam. Jadi sebenarnya masih banyak ya. Cuman walaupun lebih dari 30, bagi kami itu semuanya memiliki porsi yang sama ya. Jadi tidak bisa kita membuat ini spesial, ini biasa aja, nggak seperti itu, karena setiap karya yang terlahir diolah dengan serius ya, diolah dengan spesial. Jadi
kalau dikatakan yang mana yang spesial, mungkin ya semuanya spesial gitu. Terlepas itu kalau pandangan masyarakat seperti apa, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Oke, terakhir nih ya, apa yang ingin Kak Doni sampaikan atau harapan untuk orang-orang yang minat di bidang ini? Oke, karena musikal puisi masih jarang banget ya di sekolah ya. Mungkin bisa dikatakan kalah dengan istilah teater. Kalau teater Bogor sering banget, festival teater pelajar gitu ya. Terus festival drama juang tuh banyak banget lah. Cuma kalau musikal puisi itu masih jarang. Nah harapannya berhubung kami bergerak di bidang musikalisasi puisi, harapannya paling tidak minimal anak-anak sekolah dan secara umumnya masyarakat lebih mudah untuk memahami sastra melalui jalur musik. Jadi musik ini menjadi pendorong masyarakat untuk lebih mudah memahami sastra, terutama puisi. Harapannya sih itu ya, karena bisa dikatakan puisi itu adalah kata-kata imajinatif ya, dan syarat makna gitu. Banyak yang kita tidak menyangka, oh ternyata puisi ini maknanya ini loh, puisi ini maknanya ini. Jadi membesar harapan kami untuk masyarakat itu lebih menyukai sastra. Kalau itu yang ingin disampaikan untuk orang yang minat di bidang kayak gini? Oke, satu lagi gitu ya, satu lagi harapan ya. Semoga ketika kita bergelut di satu bidang, apakah itu film, apakah itu musikalisasi puisi, apakah itu puisi atau teater atau radio dan segala macamnya, harapan kami sih kita terus konsisten di bidang yang kita tekuni. Karena kalau tidak konsisten itu mungkin kita tidak akan jadi apa-apa gitu. Ketika kita konsisten terus menerus itu ya, apapun bidangnya itu sudah pasti akan menjadi sesuatu. Ya, sesuatu apapun hasilnya mungkin itu tidak terbayangkan sebelumnya. Ya tahu kok gue bisa loh kayak gini, kok bisa juga. Ya jadi syarat utamanya adalah konsisten. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Doni atas waktunya. Yang sampai saya jumpa, pamit undur diri. Semangat Doni dalam memperkenalkan musikalisasi puisi tentu tak hanya dilakukan ke masyarakat umum saja. Ia juga menargetkan ke anak-anak sekolah. Hal ini bertujuan agar anak-anak sekolah dapat lebih mudah mengenali dunia sastra, terutama puisi melalui jalur musik. Yang terkenal kali justru itu sendiri. Konsisten adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Hal ini juga yang disampaikan oleh penggemar puisi yang berasal dari jurusan Sastra Indonesia. Mereka bercerita bahwa untuk membuat puisi diperlukan keberanian dalam memulai, seperti yang dilakukan oleh almarhum Sapardi Djoko Darmono dulu. Pertama-tama, boleh perkenalkan nama abang-abang dan asalnya dari mana sih? Aku Jabar dari Sastra Indonesia. Oke, dan abang boleh? Saya Akil, asal Sastra Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanya-nanya tentang seputar puisi. Ada yang keberatan nggak abang-abang? Enggak. Enggak ya, aman ya. Yang pertama pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang musikalisasi puisi itu, Bang? Ya, aku sih melihat musikalisasi puisi itu adalah alih wahana dari sebuah teks puisi, yang mana itu mungkin namanya musikalisasi kan pasti ada perangkat alat bunyi, entah gitar, entah alat musik apapun, dan puisinya dinyanyikan. Nah, itu musikalisasi puisi. Apa pesan dan kesan untuk masyarakat yang tertarik dengan puisi ini? Jadi yang baru-baru pengen nih, gue pengen coba nih bikin puisi atau coba-coba dulu nih. Ada gak sih pesan-pesan? Ya kalau sastrawan kita bilang kan Pak Sapardi Djoko Darmono yang sudah baru ketika ditanya nulis puisi, beliau bilang ya nulis dulu aja. Mulai dulu aja ya. Mulai
Puisi adalah kata-kata imajinatif dan syarat akan makna. Dengan segala kreativitasnya, musikalisasi puisi hadir untuk memperkenalkan dunia sastra dalam alunan musik yang indah. Untuk itu, Katapel Musik terus aktif hingga kini dalam memperkenalkan musikalisasi puisi di masyarakat umum.